Oke, sebelum ke alur cerita, seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Mercy for None. Salakatap. Tahun 2010 adalah tahun bergejolaknya dua gangster terbesar di Korea, di mana gangster dari kota Busan melakukan penyerangan kepada gangster Ngubeng yang ada di Seoul. Perkenalkan, orang ini namanya Gi-jun, seorang gangster yang paling ditakuti di kota Seoul. Dia diantar adiknya bernama Gi-sok ke suatu tempat yang menjadi arena pertarungan kedua gangster tersebut. 너 받아주기로. 긴장했어? Sebelum kehadiran Gi-jun, gangster Seoul memang tak ada apa-apanya. Sebelum pada akhirnya dia datang dan bertarung dengan sesama tangan kanan geng. Kemenangan Gi-jun itu disambut negatif oleh para gangster Busan dan drama series Mercy for None pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, seorang manajer geng Bongsan disekap di sebuah ruangan oleh beberapa orang negara asing dikarenakan adanya perebutan jabatan di geng Bongsan sendiri. Si manajer bersedia memberikan bayaran 2 kali lipat daripada yang diberikan Jungmo kepada mereka, asalkan dia tidak dibunuh, tapi... Perkenalkan, pria yang ada di sebelah kiri Anda adalah Gu Bongsan, bos geng Bongsan. Sedangkan yang kanan adalah Lee Jo-won, bos geng Jo-won. Meskipun bisa dikatakan rival, tapi kedua geng ini tidak pernah bermusuhan satu sama lain. Tujuan Bongsan mengundang Jo-yun makan adalah meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah anaknya yang kemarin membunuh manajer geng dengan cara menyewa orang asing. 아니 회사 일을 왜 나한테 맡기시나? 집안일을 왜 아무 상관없는 나한테 맡기냔 말이야. Intinya, sebagai seorang ayah dan juga pimpinan geng, Bongsan ingin berbuat adil kepada anak buahnya, tapi juga tak mau mempermalukan anaknya. Dia ingin Jo-yun membereskan orang-orang asing itu, dan sebagai imbalannya, dia akan membantu Jo-yun membereskan perizinan tanahnya. 아무 상관없는 부지 문제 해결해 주겠다는 거 아니야? Besoknya, di kantor, ketua Jo-won menyuruh Gi-sok, adik Gi-jun, untuk membereskan permasalahan yang terjadi. Gi-sok sempat keberatan karena masalah ini adalah masalah internal geng Bongsan. Ketua Jo-won menegaskan ini peluang bagus bagi Gi-sok sebagai calon penerusnya. Karena dengan membantu ketua Bongsan, perizinan tanah milik mereka akan semakin lancar. Dengan begitu, Gi-sok terpaksa menuruti perintah ketuanya diantar oleh Haebom, anak buahnya. 차 실장 없어지니까 속이 다 시원하네. Tiba di sebuah hotel, Gi-sok langsung memperingatkan orang impor ini agar meninggalkan Korea dalam waktu 3 hari. Karena Gi-sok akan membunuhnya jika 2 orang impor ini tak mau menuruti perintahnya. Inilah Gu Junmo, anak ketua Bongsan, dalang dari pembunuhan manajer Bongsan kemarin. Dia tentu penasaran kenapa Gi-sok mau ikut campur ke dalam urusannya. Gi-sok menjelaskan bahwa dia datang untuk menyelesaikan masalah yang telah dibuat Junmo sebelumnya. Gi-sok menegaskan jika tak becus untuk melakukan pekerjaan, maka jangan melakukannya. Bocah manja bin Polontong ini jelas tak suka dengan perkataan Gi-sok barusan, menyinggung kesalahan kakaknya Gi-jun 10 tahun lalu, sampai-sampai dia dikeluarkan dari geng dan tendon Achilles kakinya harus dipotong. Tak senang karena Junmo membahas soal kakaknya, inilah yang dilakukan Gi-sok. 야, 이거 불편하다. 근데 네가 문제야. 야, Junmo berjanji bahwa dia akan membalas perbuatan Gi-sok hari ini. Setelah memutuskan keluar dari dunia gangster, Gi-jun kini mengelola sebuah tempat wisata di bumi perkemahan.
Tak lama kemudian, dia didatangi adiknya Gisok yang sudah lama tak bertemu. Gisok bercerita kalau sebentar lagi dirinya akan dijadikan penerus oleh ketua Juwon. Dia mengaku sebenarnya tidak begitu berminat karena dia lebih senang kerja dengan kakaknya mengelola perkemahan. Gijun hanya terdiam saja, barulah dia bertanya setelah Gisok mau pergi. 무슨 일 있냐? Sepulang dari perkemahan, Gisok mampir ke kantor Juwon untuk membereskan pekerjaannya. Namun melihat lampu berkedip di ruangan lain, dia yakin ada orang lagi selain dirinya di gedung ini. Setelah dikira kucing, ternyata 누가 보냈냐? Gisok menanyakan siapa orang yang menyuruhnya. Tapi bocah ini tak mau menjawabnya. Gisok menyuruh pemuda ini agar pergi saja, tapi pemuda ini sudah mempersiapkan semuanya. Tak ada dendam sama sekali, lagi-lagi Gisok melepaskan bocah ini untuk pergi. Namun alih-alih pergi, inilah yang dilakukan bocah koplok tersebut. Keesokan harinya, Gijun mendapat kabar dari Haebom tentang kematian adiknya itu. Di rumah duka, pemakaman Gisok tidak hanya dihadiri oleh geng Juwon saja, tapi juga oleh geng Ripal, yakni geng Bongsan. Dari semua pelayat yang datang, hanya satu orang yang terlihat senang dengan kematian Gisok. Siapa lagi kalau bukan Junmo? Perilaku Junmo itu dilihat oleh Haebom sehingga dia curiga bisa jadi orang inilah dalang semuanya. 고생해요. Di luar, manajer geng Juyun, Song Chol, mengemukakan kecurigaannya kepada manajer Bongsan yaitu Chun Sok. Apa ini perbuatan geng kalian? Chun Sok menjawab, tidak mungkin karena Gisok adalah temannya juga ketika di Juwon. 준 사람이기 전에 제 너 원래 친구라고요. 우리 쪽 사람인가? 혼자서 영화 그만 찍으셔. 진짜 뭐 있구나. 그지? Tak berapa lama, Lee Gum-son, anak dari ketua Juwon, terlihat datang juga ke acara duka tersebut. Tapi Song Chol menyuruhnya untuk pulang lagi karena ini bukanlah ranahnya. Sebagai informasi, meski Lee Gum-son ini adalah anak ketua Juwon, tapi dia sama sekali tidak terjun dalam dunia pergengsteran. Dia lebih mementingkan pendidikannya dan kini berstatus sebagai jaksa. Di saat bersamaan, Gijun tiba di rumah duka adiknya. Semua geng Juyun memberi hormat kepadanya, tanda kalau dia masih disegani meski sudah keluar dari geng. Di hadapan jasad adiknya, Gijun mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa adiknya tersebut tewas dikeroyok oleh para remaja. Di ruangan khusus, Ketua Junwoo mengungkapkan kegelisahannya karena setelah kematian Gisok, tak ada lagi orang yang bisa dia percaya untuk meneruskan jabatannya. Ketua Bongsan memberi saran agar anaknya Lee Gum-son diberi kesempatan untuk mengelola perusahaannya. Jadi sobat kompak, meskipun mereka ini adalah gangster, tapi cara kerja mereka udah seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Gijun pun masuk ruangan itu menagih janji bahwa mereka akan menjaga Gisok dengan baik. 죄송합니다. 동생 장례식에 형이 당연히 있어야지. 회장님들은 그러지 못하셨네요. Namun karena ketua ini hanya diam tak bisa menjelaskan apa-apa, Gijun pun akhirnya pergi diantar oleh Haebom, orang kepercayaan Gisok. 기석 형님 밑에 있는 천해범이라고 합니다. 제가 잘 모시겠습니다.
Nah, niat Gisok yang ingin mundur dari dunia gangster dan akan membantu kakaknya di bisnis perkemahan ternyata benar adanya. Itu terlihat saat Gijun menemukan buku-buku tentang perkemahan di meja apartemen adiknya. Dan yang paling membuat Gijun sedih adalah Gisok berniat akan memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuknya, tapi tidak tersampaikan karena dia keburu meninggal. Perasaan marah dan sedih bercampur saat itu juga. Mungkin dia harus turun gunung lagi untuk mencari pelaku pembunuh adiknya. Besoknya, dia sudah ada di kantor polisi, minta izin untuk bicara dengan remaja yang disangka telah membunuh Gisok. Masalahnya, para polisi ini tak memberi izin dengan alasan ini sudah menjadi peraturan sebelum persidangan. Tapi Gijun yang mengetahui tingkah laku polisi korup ini mengancam akan menyebarkan perilakunya kepada media jika tak memberinya izin. Di ruang arsip, Gijun menginterogasi pemuda ini, kita panggil aja Saeb, siapa orang yang menyuruhnya menyerang Gisok. Tapi si Saeb tetap bungkam, tak mau memberitahu siapa orangnya. Gijun terlihat masih sabar, dia berjanji akan menemukan teman-temannya yang lain yang masih belum tertangkap termasuk keluarganya. Tapi gebleknya, si Saeb malah senang menyuruh Gijun membunuh orang tuanya saja sekalian yang selama ini menelantarkan dirinya dan juga adiknya. 그 새끼도 어렸을 때 나랑 내 동생 버리고 튀어. 동생이 있다는 거네. Tahu kalau si Saeb punya adik, Gijun yang notabene bukan orang sembarangan bisa dengan mudah menemukan adik Saeb di sebuah warnet. Sesuai dengan prediksinya, Saeb pasti akan memberitahu teman-temannya akan kehadiran Gijun ke sana. 찾아가서 존나 풀발했다며. 이게 다야? 내가 너희들을 부른 거야. 우리가 죽였다니까. 아니 뭐래도. Tak seperti Gisok memiliki sikap bijaksana, Gijun terlihat tanpa ampun menghajar para berandalan ini dengan brutal. 저 진짜 아니에요. Gijun pun akhirnya berhasil menangkap adik si Saeb. Nah, di akhir episode pertama ini, kita diperlihatkan kalau Gisok sebenarnya tidak mati ditusuk Saeb. Saeb justru kabur karena Gisok terlalu kuat bagi dirinya. Jadi bagaimana Gisok bisa meninggal? Saya juga belum tahu. Yang jelas kali ini Ketua Junwoo menanyakan tentang kematian Gisok pada seseorang bernama Kim. Kim juga mengaku tidak tahu karena pertanyaan itu sebenarnya ingin dia tanyakan juga kepada Ketua Junwoo. Kim hanya tahu bahwa Gisok berniat pensiun jadi gangster dan tentu saja Ketua Junwoo akan sedikit kesal mendengarnya. 기석이 죽음에 대해서 알아야 될 게 있나? 기석이 진짜 애들 짓인지 아닌지 알아봐. 예. Nah, kematian Gisok ternyata menyita perhatian para jaksa. Karena Gisok merupakan tangan kanan geng Junwoo yang selalu mencuci uang haram perusahaan gengnya. Kalau ditelisik dari awal, geng Bongsan dan geng Junwoo dulunya merupakan satu geng yang sama bernama geng Ngubeng. Di mana Bongsan dan Junwoo merupakan dua tangan kanan dari geng tersebut. Namun, setelah pimpinan mereka dikudeta, kekuasaan akhirnya dibagi menjadi dua hingga sekarang. Pengkudetaan diawali dengan terbunuhnya anak pimpinan Ngubeng oleh anggotanya sendiri. Dan hal itu sama persis dengan kejadian sekarang yang mana calon pewaris tiba-tiba terbunuh. Yakin sebentar lagi akan ada pertikaian di antara kedua geng pecahan ini. 옷 벗은 인간이 몇이나 되는 줄 알아? 잘 팔아먹지 말고 확실하냐고. 다들 잠깐 나가 있어. Tahu kalau Lee Gum-son adalah anak dari Ketua Junwoo, si kepala jaksa menyuruh Lee untuk menentukan pilihan kira-kira dia akan berada di pihak mana. Jika dia benar ingin menjadi seorang jaksa, maka bersikaplah netral, hukumlah orang yang pantas dihukum meski dia harus memenjarakan ayahnya. 그런 생각해 본 적은 없습니다. 운으로 가자니 반기는 사람도 없고
노선 확실히 정해서 제대로 올라갈 기회. Sementara itu, Gi-jun sengaja memperdengarkan suara adik si Saeb yang telah disekap agar Saeb mau memberitahu siapa orang yang menyuruhnya menyerang Gisok. Saeb akhirnya jujur kalau tawaran membunuh Gisok itu berasal dari sebuah grup chat bernama Makam. Saat itu Makam memberikan tawaran membunuh seseorang dengan imbalan besar. Saeb tidak tahu siapa orang yang menyuruhnya karena grup chat itu hanya memberitahu alamat orang yang harus dia bunuh jika dia berminat. Jika Gi-jun ingin tahu lebih banyak, dia bisa tanyakan kepada pengacara yang mengurusnya karena Makam juga memberinya seorang pengacara. 봐요. 하니까 되잖아. 근데 쓸데없이 잔머리 굴리지 마요. Setelah mengunjungi Saeb, pengacara itu dikejutkan dengan kehadiran Gi-jun di mobilnya mengaku sebagai kakak Gisok. Si pengacara itu meledeknya, berani-beraninya Gi-jun berbuat seperti ini padahal mereka sedang berada di kantor polisi. Gi-jun sih nyantai aja, toh dia hanya ingin tahu tentang Makam. Si pengacara menjelaskan kalau Makam itu layaknya perusahaan trading yang menghubungkan klien dengan peminat. Contohnya, jika Anda membunuh orang tapi gak mau dipenjara, Anda tinggal menghubungi aja pihak Makam dan Makam akan mencarikan orang yang siap menggantikan Anda di penjara. Asalkan bayarannya sesuai. Lagi pula, Makam juga tak akan kesulitan mengeluarkan tumbalnya dari penjara karena tumbal-tumbal yang dipilih adalah para remaja yang dikategorikan masih di bawah umur. Jika Gi-jun ingin tahu lebih jelas lagi, si pengacara memberikan sebuah alamat pusat kantor Makam bernama N-Clean. Ini dia CEO perusahaan N-Clean yang menaungi Makam, namanya Sim Kuring, kita panggil aja Sim. Sim menyuruh asistennya untuk mematikan aplikasi Makam sementara karena dia takut geng Jubun akan menginterogasi dirinya. Balik lagi ke Gi-jun, kali ini dia sudah sampai di perusahaan yang dimaksud. Kelihatannya perusahaan itu nampak seperti perusahaan biasa, menyuruh karyawannya untuk memanggil bos mereka saat ini juga. Namun karena mereka menolak, 이 새끼 꺼내서 치우라고. setelah itu Gi-jun menghubungi si Sim menggunakan nomor telepon kantor, memberitahu kalau dirinya akan menunggu Sim di kantornya. Sim yang ketakutan menyuruh si sopir mengerahkan anak buahnya untuk mengusir Gi-jun. Alhasil, para cucunguk ini pun bersiap mengepung, tapi seolah-olah tahu kalau hasilnya akan seperti ini, Sim nampak tak kaget dan langsung menyambut Gi-jun karena memang mereka udah saling kenal sejak berada di geng. Sim langsung bersujud minta maaf, mengaku awalnya dia tidak tahu kalau orang yang ditargetkan itu adalah Gisok. Sim baru tahu Gisok setelah uang DP masuk ke rekeningnya. Jadi dia tak bisa membatalkan permintaan demi profesional kerja. Awalnya Sim yakin kalau percobaan pembunuhan itu akan gagal karena mana mungkin Gisok bisa mati oleh para anak remaja. Kalau dia benar-benar ingin membunuh Gisok, pastinya dia akan menyuruh pembunuh bayaran profesional yang kekuatannya setara dengan Gi-jun. 치워라 그러면 예 하고 나 그냥 시키는 일만 하는 사람인데 난 전혀 몰랐어. 모르고 한 일이라고. 나도 진짜 어쩔 수 없었다고. Gi-jun tak mau tahu soal itu, dia hanya ingin Sim membocorkan siapa orang yang menginginkan Gisok mati. 이 바닥에 신영이 생명인 거. 후봉산 회장 아들 그 인간이 그랬다. 구주모. Kabar Junmo yang menjadi dalang pembunuhan Gisok pun telah sampai ke telinga ketua Jowon dan dia ingin mengetahui dulu bagaimana sikap ketua Bongsan menanggapi isu ini. Chun Sok, manajer Bongsan, sengaja mendatangi Sim, ingin tahu maksud kedatangan Gi-jun semalam menemuinya. Berharap Shin tidak membocorkan soal Junmo kepada Gi-jun. Tapi terlambat karena Gi-jun sudah terlampau tahu semuanya. 말이라고 씹새끼가. 그런 니들은
아이 그 무당년 족치든지 해야지. Di tempat khusus, Ketua Juwon sengaja mengundang Ketua Bongsan bertemu, membahas tentang aturan yang selama ini mereka sepakati, bahwa jika salah satu di antara mereka ada yang merugikan pihak lain, maka dia harus menanggung akibatnya. Hal itu berlaku pada siapapun tanpa kecuali bagi anak-anak mereka. Ketua Juwon memberitahu Ketua Bongsan bahwa anaknya terlibat dalam pembunuhan Gisok melalui perusahaan jasa trading yang dikelola oleh Sim, mantan anak geng Juwon. Bongsan yang tersinggung mengancam balik Juwon jika Juwon berani menargetkan anaknya, maka dirinya tak akan tinggal diam. 지금 내가 묻잖아. 그 말 책임져야 한다는. 자네도 사실을 아닌 이상 뭔가를 해야겠지 아니? 감히 내 아들 목숨을 놓는. 무슨 일이 벌어질지? 빵 기준이가 앵클린을 작살냈고. Tak lama kemudian Gijun datang. Maksud kedatangan Gijun ke sana hanya ingin memastikan apakah Ketua Bongsan terlibat atau tidak dengan kematian adiknya. Karena dia sudah mengetahui siapa dalang sebenarnya. Dan jika Ketua Bongsan tak mau menyelesaikan masalah ini, biar dia selesaikan dengan caranya sendiri. 회장님은 무관하시죠? 아무것도 하지 마시고 그냥 지켜만 보세요. Takut kalau Gijun akan membunuh anaknya, Bongsan memohon kepada Juwon agar mau membantunya menghentikan Gijun. Awalnya Juwon menolak, tapi setelah Bongsan bersedia memberikan hotelnya sebagai penebus kesalahan anaknya, Juwon pun akhirnya bersedia memikirkan tawaran itu. 자네한테 넘긴다고. Pulang ke hotel, Bongsan langsung menghajar anaknya agar dia mengakui perbuatannya. Dengan santainya, bocah manja ini mengakui bahwa dia memang membunuh Gisok. Junmo mengaku melakukan itu karena Gisok telah menghinanya di depan teman-temannya. Tak hanya itu, Junmo juga ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa sekarang dirinya bukan anak lemah lagi dan mampu melakukan hal besar. Membuat Bongsan semakin pusing dengan jalan pikiran anaknya. Pokoknya jika Junmo tak mau dibunuh oleh Gijun, jangan melakukan apapun tanpa sepengetahuannya. Gijun sendiri mendatangi tempat latihan bisbol menemui sahabatnya bernama Bocik. Pertama-tama Bocik mengucapkan bela sungkawanya atas kematian Gisok adik Gijun. Dia yakin Gijun sudah mengetahui siapa pelakunya. Tujuan Gijun mendatangi Bocik adalah memintanya untuk membuatkan stik bisbol khusus sesuai dengan keinginannya. Tahu kalau Gijun akan turun gunung lagi, Bocik pun memberinya sebuah alat yang cukup untuk melindungi kakinya yang cedera. Sementara itu, Ketua Juwon membicarakan tawaran Ketua Bongsan itu kepada manajer perusahaannya, yaitu Song Chol. Song Chol meminta bosnya untuk memikirkan kembali tawaran Ketua Bongsan. Karena jika mereka melawan Gijun, maka sebagian besar anak buahnya akan menyangka bahwa Juwon tidak menghargai Gisok. Juwon menegaskan kalau yang dilakukan ini semata-mata demi masa depan geng. Daripada melawan Bongsan, maka akan banyak kerugian yang mereka dapatkan. Tak sadar kalau percakapan mereka itu disadap oleh Lee Gum-son di ruang pribadinya. Saat keluar dari ruangan sang bos, Song Chol dihampiri oleh Haibom bertanya kenapa Song Chol tak mengajukan perang saja pada ketua, toh semuanya sudah jelas bahwa dalangnya adalah Junmo. Curiga jangan-jangan Song Chol senang dengan kematian Gisok karena dia akan naik jabatan. 형님 위치에 서실 테니까요. KDRT itu keburu dihentikan oleh Lee dan tiba-tiba dia berkata, 진짜 득보다 실이 많습니까? karena permintaannya kurang dianggap oleh geng, dia langsung menemui Gijun agar Gijun membuat perhitungan dengan Junmo dan dia siap membantu membalaskan dendam atasannya. Untuk itu, kini giliran Haebom yang menyewa jasa makam. Dia ingin makam mencari lokasi keberadaan Junmo dengan imbalan 30 juta won. Dengan imbalan sebanyak itu, tentu orang-orang pada semangat untuk mencarinya. Sehingga tak butuh waktu lama bagi para pemburu duit ini menemukan keberadaan Junmo.
Alhasil, Haebom langsung memberitahukannya kepada Gijun posisi si Junmo sekarang. Balik lagi ke ketua Jowon yang meminta saran kepada Kim tentang tindakan yang harus dia lakukan. Menurut Kim, keputusan akhir ada di tangan Jowon, dan Jowon bisa memilih salah satu opsi yang dia berikan. Pertama, Jowon bisa meminta Bongsan menyerahkan nyawa anaknya, permasalahan beres, dan mereka bisa kembali hidup berdampingan. Atau yang kedua, melenyapkan Gijun bersama-sama, tapi pada akhirnya Bongsan harus bubar dan Jowon menjadi ketua satu-satunya. Lagi-lagi percakapan ayahnya itu disadap oleh Lee sambil melihat berkas penangkapan yang sudah dia persiapkan untuk menangkap Bongsan dan juga ayahnya sendiri. Di tempat berbeda, ketua Bongsan mendatangi salah satu pembunuh bayaran lalu memintanya untuk membunuh Gijun. Tapi si pembunuh bayaran itu menolak karena dia tahu kehebatan Gijun saat kejadian 11 tahun yang lalu. Sebelum benar-benar pergi, si pembunuh bayaran itu balik bertanya apakah Bongsan percaya jika Gisok mati dibunuh oleh para remaja yang masih bulu kumuut. Hal itu membuat Bongsan kepikiran menyuruh anak buahnya untuk mengawasi polisi yang memeriksa TKP Gisok pertama kali. Dan dia ingin Junmo dipindahkan ke rumah aman sebelum kasus ini selesai. Dengan begitu, Chunsok langsung mengajak Junmo untuk pergi dari tempat ini sebelum Gijun menemukannya. Tentu saja anak polontong ini menolak. Heran kenapa semua anak buah ayahnya takut kepada Gijun. 지금 이해를 제대로 못 하신 것 같은데. 하라고 하면 내가 그냥 가야 돼? Tak hanya Chunsok, sopir pribadi ayahnya pun sampai ikut turun tangan menyuruh Junmo segera pergi. Tapi terlambat karena Gijun sudah sampai di hotel tempat Junmo tinggal. 김 실장이 무능하니까 내가 이러고 있잖아. 야, 이 개새끼야! Dasar anak belegu, Gijun sudah ada di depannya. Dia malah ingin menyaksikan langsung kemampuan Gijun bertarung. Chunsok sempat memohon agar Gijun melepaskan Junmo, tapi untungnya ada si sopir yang menghadang, rela mempertaruhkan nyawanya asalkan Junmo bisa selamat. Haebom yang melihat Junmo melarikan diri berusaha mencegatnya, tapi sayang tetap gak terkejar. Dan Bongsan sangat lega saat mengetahui anaknya selamat dari upaya percobaan pembunuhan. Di pihak lain, Sim dan para pegawainya sengaja melenyapkan berkas-berkas dan berniat kabur sebelum geng Bongsan membunuhnya. Setelah terakhir, perusahaannya memasang iklan tentang keberadaan Junmo. Namun baru juga mau kabur, Gijun keburu datang ke tempatnya, menyuruh Sim untuk mencari keberadaan Junmo. 아니 게 아니라 구준모 어디 있는지 알지? 하루 준다. Songchol merasa curiga dengan perkataan terakhir yang diucapkan Lee. 득보다 실이 많습니까? Karena perkataan itu persis dengan yang diucapkan bosnya. Untuk itu, Songchol memeriksa setiap sudut ruangan Lee Gumson dan menemukan sebuah alat penyadap di dalamnya. Tak pikir panjang lagi, Songchol langsung menemui Lee saat keluar dari kantor kejaksaan. Menanyakan maksud dari Lee yang seolah-olah memberinya petunjuk tersebut. Lee jujur, meski dia tidak ikut campur ke dalam urusan ayahnya, tapi dia tahu semua permasalahan sekarang yang sedang terjadi. Lee menganggap bahwa kematian Gisok sebenarnya bisa dijadikan alasan bagi Jowon untuk memusnahkan Bongsan. Asalkan ayahnya mau mengambil resiko. Artinya, Lee mendukung adanya peperangan di antara mereka. Dan saya belum tahu apa keuntungan peperangan itu untuk Lee Gumson. Di rumah aman, Junmo yang masih penasaran tentang Gijun meminta Chunsok untuk menceritakan alasan kenapa banyak orang yang takut kepada Gijun.
Jadi dulu saat Juwon dan Bongsan masih bersatu dalam geng Ngubeng, ketua mereka bernama Oh ingin menguasai pelabuhan Busan agar mudah melakukan ekspansi ke negara Jepang. Namun hal itu mengundang reaksi keras dari geng Busan itu sendiri. 한 발 늦었습니다. 부산이 뭐? Geng Ngubeng hampir saja kalah waktu itu, tapi untungnya Gijun datang menyelamatkan mereka. Keberhasilan Juwon dan Bongsan dalam mengalahkan geng Busan menciptakan sebuah rumor kalau ketua Oh akan mewariskan jabatannya kepada mereka berdua. Rumor itu jelas tidak disukai oleh anak ketua Oh sehingga dia mengutus anak buahnya yaitu si Sim untuk membunuh mereka berdua. Tapi Sim berhasil dilumpuhkan serta mengakui kalau perintah itu berasal dari anak ketua sambil meminta mereka untuk mendengar bukti rekamannya. Malam itu juga, seseorang yang diduga adalah Gijun membunuh anak ketua Oh tanpa ampun. Pembunuhan itu menjadi awal hancurnya geng Ngubeng, di mana Juwon dan Bongsan kini menjadi target ketua Oh. Tapi lagi-lagi, Gijun selalu muncul jadi penyelamat, membabat habis anak buah ketua Oh, dan hanya menyisakan tangan kanannya bernama Burhan. 죄송합니다, 형님. 기준아. 죄송합니다. Semenjak itu, tampak kekuasaan ketua Oh jatuh kepada Juyun dan Bongsan, di mana mereka langsung membuat sebuah peraturan. Siapapun pihak yang membuat kekacauan, maka pihak tersebut harus menanggung akibatnya. Dan korban pertama dalam aturan itu adalah Gijun karena dia dianggap sebagai biang kekacauan. Makanya dia dikeluarkan dari geng serta tendon Achillesnya dipotong. Bertujuan agar di kemudian hari tak ada lagi orang yang berani membuat kekacauan. Meskipun begitu, bocah tengil ini sama sekali tidak takut dengan nama besar Gijun. Suatu saat, dia pasti akan mengalahkannya. Junmo yang arogan, tak mau kalah dan heras babatok, kembali menelepon pembunuh bayaran impornya agar menunggu di sebuah tempat karena targetnya akan mendatangi mereka dengan sendirinya. This is an order. I'll call back to the location. How many? Setelah itu dia menelepon Chun Sok yang akan berangkat ke Seoul agar tidak lagi mengkhawatirkannya karena nanti malam dia akan membunuh Gijun. Sementara itu, ketua Bongsan akhirnya mendapat info tentang polisi yang menyelidiki kematian Gisok namanya Han Sok Yun. 잡았어. Malamnya, Chun Sok tiba-tiba ingin bertemu dengan Gijun. Dulunya mereka memang pernah satu geng dan Chun Sok mengaku masih menaruh hormat kepada Gijun. Untuk itu, dia sengaja memberikan alamat di mana si Junmo bersembunyi agar Gijun bisa membalaskan dendam adiknya. Gijun pun pergi ke tempat yang dimaksud, beda halnya dengan Chun Sok yang justru merasa bersalah pada Gijun. Bagaimana tidak, karena itu adalah jebakan yang sudah dipersiapkan Junmo. Ya, jadi saat ditelepon tadi, Chun Sok dipaksa Junmo untuk menemui Gijun dan memberikan lokasi penjebakan kepadanya. Jika Chun Sok tidak bersedia, maka keluarganya akan dibunuh. Penyesalan Chun Sok memang tak ada gunanya karena kini Gijun sudah masuk perangkapnya. Meski dua orang impor ini badannya tinggi besar, tapi di hadapan Gijun, mereka tak jauh beda dengan domba banjir.
Junmo menelepon utusannya, bertanya apa mereka sudah berhasil membunuh Gijun. Namun, Junmo sangat terkejut saat tahu kalau yang mengangkat adalah Gijun. 꼭 할 테니까. Sebelum lanjut, Shin kemudian mundur ke 11 tahun lalu, melihat fakta bahwa yang membunuh anak ketua Oh bukanlah Gijun, melainkan Gisok. Makanya, demi melindungi adiknya, Gijun rela dijadikan kambing hitam. 네가 죽인 거 아니지? 왜 중요합니까? Kembali ke masa sekarang, bukan hanya ketua Junwoo saja, tapi ketua Bongsan pun sering meminta pendapat Kim jika gengnya mengalami masalah. Saya belum tahu siapa sebenarnya orang ini. Yang jelas, konon katanya si Kim ini adalah orang yang paling menginginkan Jowon dan Bongsan hidup berdampingan. Ketua Bongsan meminta Kim untuk segera mencari solusi permasalahan anaknya sebelum kejadian 11 tahun lalu terulang kembali. Balik lagi ke Junmo, tahu kalau orang impornya sudah dikalahkan, dia pun menelepon pembunuh bayaran lain untuk datang ke tempatnya. 위에서 따로 공작. 이 새끼야! Inilah dua orang pembunuh bayaran yang didatangkan Junmo. Salah satunya merupakan petarung yang pernah merasakan gelar juara di ajang UFC tingkat RW. Kemudian setelah itu mereka pun pergi entah kemana, membuat Chun-sok ngamuk-ngamuk karena anak buahnya gagal menjaga Junmo. Tapi tak lama setelah itu Junmo menghubunginya. 상무님, 남기준이 살아있더라고. Menanyakan di mana dia bisa menjumpai Gijun sebab alasan dia keluar adalah untuk membunuhnya. Gijun sendiri kini sedang berada di sebuah klinik sunat milik temannya untuk mengobati lukanya. Tak berapa lama, Bocik menelpon, menyarankan Gijun agar segera mengurus Junmo biar nantinya dia yang bicara langsung dengan ketua Jowon. Tapi 그쪽이 뭔데? 그쪽이 뭔데 왜 나를 정리를 한 해만에 그거 남기준이죠. 좀 오라고 해요. ya Junmo rupanya sudah berada di sana, tahu tempat tersebut dari Chun-sok. Bocik menyarankan Junmo untuk pergi dari tempat ini karena ada banyak orang yang ingin membunuhnya tak terkecuali dirinya sendiri. Tak terima diusir, bocah koplok ini langsung bertindak brutal. Chun-sok yang baru datang berusaha mencegah Junmo agar tidak membunuh Bocik, tapi terlambat. Bocik sudah tewas seketika. Chun-sok yang terlampau kesal tak bisa lagi menahan emosinya hingga dia mencekik Junmo sambil mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Kalau Junmo tuh sebenarnya adalah seorang pengacau. Masalahnya, pembunuh bayaran si Junmo ada di sana dan Chun-sok tak mampu menandinginya. Hal itu dimanfaatkan Junmo untuk memukulinya lagi secara brutal. 너 때문이야. 막당이? Junmo mendengar HP Bocik bergetar dan itu dari Gijun. Junmo pun mengatakan kalau teman-teman Gijun sudah mati di tangannya. Jika Gijun ingin melakukan pembalasan, datanglah ke tempat yang nanti akan dia berikan alamatnya. Sebelum pergi menemui Junmo, Gijun terlebih dahulu datang ke tempat Bocik dan benar saja Bocik sudah dalam keadaan tewas. Untungnya, stik bisbol pesanannya sudah jadi sehingga dia menggunakan stik tersebut untuk datang ke tempat Junmo. Di tempat berbeda, Bongsan menyekap Han-sok, polisi yang menangani kasus kematian Gisok. Bongsan merasa janggal, mana mungkin polisi senior seperti Han-sok mau berpatroli malam-malam dan kebetulan orang pertama yang berada di TKP. Kecuali jika Han-sok tahu kalau Gisok akan tewas malam itu. 남기석이 죽는다는 거. Sedangkan Junmo sudah bersiap menyambut kedatangan Gijun di tempat ini. Bukan hanya dua orang pembunuh bayaran yang dia datangkan, melainkan puluhan. Junmo berkata bahwa sebentar lagi dia akan menjadi pimpinan Bongsan menggantikan ayahnya. Di saat itulah dia akan merombak seluruh staf lalu menggantinya dengan mereka.
Sambil melempar sekantong uang, Junmo ingin mereka membawa Gi-jun ke hadapannya karena dia sendiri yang akan membunuhnya. 잡아오는 사람이 저 가방을 가지는 겁니다. 죽이지만 마세요. Gi-jun sendiri akhirnya tiba di lokasi, tak lupa mengeluarkan stik bisbol yang sudah dikasih pemberat di ujungnya. Si juara UFC menganggap Junmo hanya buang-buang uang saja, menyewa puluhan pembunuh bayaran hanya untuk mengeksekusi orang pincang. Dan inilah adegan yang paling saya tunggu-tunggu di drama ini. Mari kita tonton. 지금 나가. Melihat superiornya Gi-jun dalam menghajar anak buahnya, Junmo akhirnya menyuruh para satpamnya untuk membunuh Gi-jun di tempat ini saja. Melihat satpamnya sudah tewas, Junmo semakin ketakutan dan satu-satunya harapan Junmo hanyalah si juara UFC. Oke, no problem katanya, asalkan Junmo bersedia memberinya bayaran ganda. Nah, karena sudah tak mau dihajar lagi, polisi ini akhirnya jujur siapa orang yang menyuruhnya membersihkan TKP dan seolah-olah si Saiplah yang membunuh Gi-sok. 기석 죽인 애들은 바로 자수할 겁니다. 다른 사람 흔적 안 남게 정리만 해주면 돼요. Balik lagi ke Gi-jun, manusia kacape yang masih melakukan pergelutan. Gi-jun akhirnya tiba di ruang utama, langsung dihadang oleh si juara UFC yang masih segar bugar. 아니 남기준 씨. Gi-jun yang kelelahan terlihat sangat kesulitan melawan si UFC. Namun adegan si UFC melempar Gi-jun ke arah meja kaca menjadi berkah tersendiri buat Gi-jun. Setelah membuat mampus UFC, pandangan Gi-jun kini teralihkan kepada Junmo. Junmo yang ketakutan segera berlari membawa senjata api. Tapi dasar gak punya bakat membunuh, dia tetap keduluan oleh si Gi-jun. Junmo hanya bisa merengek, memohon agar Gi-jun tidak membunuhnya. Tapi Gi-jun sudah terlanjur benci. Tak lama kemudian, Bong-san menelepon putranya, tapi dia sangat terkejut kalau yang mengangkatnya adalah Gi-jun. Bong-san sebenarnya ingin memberitahu dalang dibalik kematian Gi-sok bukanlah Junmo. Namun keburu terlambat. 규칙대로 정리했습니다. 이건 무슨 소리 하는 거야? 후준모 죽었다고. Di tengah perjalanan pulang, Gi-jun memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sambil membayangkan sosok adiknya di dalam mobil. Namun, tiba-tiba sebuah mobil dengan peralatan khusus datang dari arah berlawanan sengaja menabrak Gi-jun. Hingga mobil Gi-jun terjun ke sungai. 남규준와 쇼리시다.
Sebelum lanjut, kita akan melihat dulu fakta sebenarnya dari kematian Gisok. Jadi, setelah memukul mundur Saeb dan kawan-kawan, di luar si polisi Hansok sudah siap menjalankan tugasnya untuk membersihkan TKP sekaligus mengalihkan bukti seolah-olah si Saeblah pembunuh Gisok. Karena di dalam ada seorang pembunuh bayaran yang siap menghabisi Gisok. Gisok yang udah kelelahan tak mampu lagi menahan serangan orang misterius ini. Kalau dilihat-lihat sih, orang ini adalah pria yang membuat mobil Gijun terjungkir. 아씨, 좆됐네. Kita beralih ke proses evakuasi mobil Gijun yang jatuh ke sungai. Mobilnya berhasil diangkat, tapi jasad Gijun tetap gak ditemukan di sana. Gijun terlihat terdampar di pinggir sungai. Untung yang menemukannya adalah Haebom, orang yang berada di pihaknya. Haebom pun langsung menelepon rumah sakit agar siap-siap menolong Gijun. Sementara itu, Jowon dan Bongsan bertemu secara khusus membahas permasalahan mereka yang semakin rumit. Bongsan menyimpulkan bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Jowon, memberikan sebuah berkas sebagai buktinya di mana polisi Han telah memanipulasi kasus kematian Gisok seolah-olah didalangi oleh Junmo dengan bukti transferan uang yang berasal dari salah satu perusahaan Jowon ke rekening polisi Han. Artinya, Jowon sengaja menumbalkan Junmo agar dibunuh oleh Gijun. Setelah itu, giliran Gijun yang dimusnahkan. Jelas dong, Jowon menyanggahnya meskipun dia hidup sebagai gangster, tapi dia tidak akan melakukan perbuatan sekeji itu, apalagi kepada Bongsan sahabatnya. Tapi Bongsan yang sedang dilanda amarah tak mempercayai semua sanggahan Jowon. Pokoknya, adu mekanik adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan begitu, Jowon langsung melakukan rapat mendadak dengan para petingginya, membahas pergelutan yang akan terjadi. Tak hanya Jowon, Bongsan juga melakukan hal yang sama, tapi sialnya mereka keburu digerebek pihak kejaksaan dengan tuduhan telah merencanakan perbuatan kekerasan dan juga pembunuhan. Bongsan semakin yakin kalau ini pasti perbuatan Jowon. Namun meskipun begitu, dia berhasil melarikan diri, meninggalkan anak buahnya yang keduluan ditangkap. Di kantor kejaksaan, ketua jaksa mempertanyakan keputusan Lee Gung-son yang hanya menggerebek pihak Bongsan saja. Curiga, jangan-jangan ini hanya akal-akalan Lee saja untuk membantu ayahnya menjadi gangster nomor 1 di Seoul. Namun, Lee langsung memperlihatkan berkas bahwa dia juga siap menangkap ayahnya asalkan dia bisa naik jabatan. 구봉산 다음은 제 아버지 차례입니다. 각오는 된 거야? Sementara itu, Jowon menemui Kim. Dia curiga kalau Kim adalah otak dari permasalahan ini. Karena sebagai polisi senior, Kim pasti punya banyak koneksi untuk merekayasa data, berkas, dan juga memanipulasi kasus seperti yang ada di kertas yang dia berikan. Kim sih nyantai aja, mengingatkan Jowon bahwa yang bisa melakukan itu semua bukan hanya dirinya saja, melainkan pihak kejaksaan. Artinya, seharusnya ketua Jowon lebih mencurigai anaknya daripada dirinya. 그런 일을 할 수 있는 사람은 저 말고도 한 명 더 있습니다. 검찰 애들이. 좋은 외부에 있다고 생각하시는 겁니까? 아니. 내 아들이 이 판에 끌어들일 거면 머리통을 부셔버릴 거야. Balik lagi ke Gijun, karena dia mah gak punya BPJS, jadinya lebih baik kabur saja sebelum ditagih uang rawat inap. Dia menemui Haebom di alun-alun yang menyerahkan barang-barang Gisok lengkap dengan kunci mobilnya. Isu dibubarkannya geng Bongsan dan terbunuhnya Junmo membuat kedua orang ini sedikit tenang karena tak akan ada lagi pertikaian antar geng yang melibatkan aplikasi mereka.
Hanya saja si Sim menyayangkan tindakan Gijun yang tolol, sok keren, tapi pada akhirnya tewas juga. Belum tahu kalau Gijun masih hidup. 그때 확 죽이려다가 그냥 봐줬더니 정신이. Gijun tiba-tiba datang menyuruh Sim untuk mencari orang yang telah berniat membunuhnya. Sekalian mengadakan acara kremasi untuk kedua sahabatnya, yaitu Bochik dan Chunsok, yang mati gara-gara dirinya. 바보 같은 새끼들. 그럼 적당히 좀 비비면서 살지. 아이고. Ketua Junwoo yang kepikiran dengan ucapan si Kim langsung menginterogasi putranya apakah dia terlibat dalam semua kekacauan ini. Lagi pula, akhir-akhir ini Lee terlihat sering berhubungan dengan Kim. Jangan-jangan dia punya rencana untuk mengkudeta ayahnya juga. Lee menjawab penggerebekan geng Bongsan adalah murni atas perintah kejaksaan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mengenai masalah kudeta, dia sama sekali tak tertarik masuk ke dunia gangster, seperti yang ayahnya selalu katakan kalau di geng Juyun sama sekali gak ada tempat buat anaknya. Jowon terlihat sangat senang dengan jawaban anaknya, lalu memantapkan keputusannya untuk melenyapkan Bongsan. 회장님, 주문이 왔습니다. Penyerangan itu sudah Jowon pikirkan sebelumnya. Daripada dia yang diserang, mendingan dia mengotori tangannya sendiri untuk yang terakhir kalinya. 제가 맡겠습니다. 미안하게 됐네. 우리 같은 놈들 그치. 지금 위해서는 뭐든지 할 수 있어. 자네도 머지않았으니까. Dan pada akhirnya, Bongsan tewas di tangan sahabatnya sendiri. Namun yang mengejutkan adalah ketika seseorang terlihat mengabarkan kematian Bongsan kepada Kim, Kim berjanji akan mengangkatnya sebagai ketua yang baru. Dari sini kita jadi tahu bahwa Kim adalah dalang dari semua ini, di mana dia mencoret satu persatu targetnya termasuk Bongsan. Dan kini giliran Jowon yang menjadi target selanjutnya. Gijun dan Sim yang pergi ke TKP sama sekali tak menyangka kalau ini perbuatan Jowon. Gijun yakin ada seseorang yang ingin Jowon lindungi, makanya Jowon nekat berbuat seperti ini. Di rumah, Jowon terlihat kaget. Gijun yang disangkanya sudah tewas, sekarang meneleponnya meminta bertemu. Balik lagi ke Kim, kini dia berada di penjara untuk membebaskan Burhan, mantan tangan kanan geng sebelumnya. Ya, semakin menarik, entah rencana apa lagi yang akan dijalankan manusia terkutuk ini. Singkat cerita, tak banyak basa-basi, Gijun langsung bertanya, apakah Jowon yang merencanakan pembunuhannya? Jowon menjawab ada sesuatu yang tak Gijun ketahui, bahwa dunia pergangsteran ini dikendalikan oleh seseorang, dan orang tersebut adalah Kim. Jadi dulu, ketua sebelumnya sengaja merekrut Kim sebagai koneksi polisinya. Kim ditugaskan untuk membocorkan rencana kepolisian dan menutupi aktivitas ilegal mereka. Bahkan saat ketua mereka terdahulu dikudeta, dia tetap tidak meninggalkan dunia pergangsteran. Nah, karena dia mengetahui semua kelemahan geng, Jowon dan Bongsan tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah dialah yang mengatur semuanya dari balik layar. Dan hal itu dimanfaatkan Kim untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Jowon juga mengaku tahu kalau yang membunuh putra pimpinan 11 tahun lalu adalah Gisok, bukan Gijun. Tapi masalahnya, 11 tahun ke belakang, Gisok adalah seorang pemula dari mana dia tahu informasi mengenai putra pimpinan. Dan jawabannya ada di rekaman yang dia punya. 단지 그분이 기석 씨 형님을 노리고 있다. Jadi Kim sengaja membuat isu kalau Gijun akan dibunuh oleh putra pimpinan. Makanya Gisok yang tak mau kakaknya mati berinisiatif membunuh lebih dulu putra pimpinan. Kini Jowon berharap setelah kematian Gisok, Gijun bersedia menjadi pewarisnya. Tapi Gijun menolak
karena yang ada di pikirannya saat ini adalah membunuh Kim. Pertemuan mereka itu diawasi oleh Song Chol yang kini mulai berpihak pada orang lain. Jadi sebelumnya, Kim beserta calon ketua Bongsan yang baru termasuk Song Chol setuju menggulingkan Jo-won dan akan mengangkat Lee Gum-son sebagai ketua yang baru. 각오는 되셨습니까? Anjing, dasar anak durhaka sia, dikutuk jadi batu asahan baru tahu rasa sia. Malamnya saat Kim mau keluar rumah, tiba-tiba dia merasa diikuti oleh seseorang. Dan itu adalah Gi-jun yang siap membunuhnya. Untungnya Burhan yang baru aja direkrut tepat waktu menyelamatkannya. Inilah kali pertama mereka bertemu lagi setelah sekian lama. 또 보자고. Kim yakin kalau kejadian tadi pasti ulah Jo-won yang sekarang menginginkan dirinya mati. Gi-jun yang masih dendam kepada Kim langsung menghubungi Sim memintanya untuk melacak plat mobil milik polisi koplok itu. Dia berjanji ini adalah permintaan terakhirnya. Sim tentu keberatan karena mengincar polisi merupakan ide yang buruk. Kim langsung menebar ancaman melalui telepon. Dia yakin kalau kejadian barusan adalah bagian dari rencana Jo-won. Dia hanya memperingatkan agar Jo-won berhati-hati mulai sekarang. Besoknya saat Jo-won akan pergi rapat, Lee akhirnya secara terang-terangan mengakui kalau dirinya dan Kim sudah sepakat untuk menggulingkan sang ayah, kemudian maju sebagai suksesinya. 이 바닥은 이 자리는 매일마다 악몽을 꾸는 자리야. 내가 모든 걸 미친 새끼야. Lee pun memperlihatkan surat penangkapan ayahnya sebagai bukti kalau dia tidak main-main. Jelas dong, Jo-won tak percaya dengan apa yang dikatakan anaknya. Selama ini dia rela cari uang dengan mempertaruhkan nyawa hanya karena menginginkan anaknya tidak jadi seperti dirinya. Tapi anaknya malah menginginkan posisi dirinya, bahkan merebutnya dengan cara yang licik. 출발을 하셔야 됩니다. 죄송합니다. Tahu kalau Gi-jun pasti akan memburunya, Kim sengaja menyuruh Burhan untuk memakai mobilnya, memanfaatkan keinginan Burhan untuk membalas dendam kepada Gi-jun. Di saat yang sama, plat mobil Kim yang sudah dijadikan target oleh aplikasi makam menjadi buruan bagi orang-orang pemburu hadiah. Makanya keberadaan mobil itu bisa dengan mudah diketahui oleh Sim yang langsung melaporkannya kepada Gi-jun. Sementara di ruang rapat, para staf geng Jo-won merasa heran dengan kedatangan Lee Gum-son, apalagi dia ujug-ujug duduk di kursi pimpinan. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. Jelas dong peserta rapat protes sepakat akan melakukan walkout dari acara jika bukan Jo-won yang memimpin rapat. Lee sih nyantai aja mempersilahkan semuanya keluar jika mereka keberatan. Namun baru saja satu orang keluar, mereka sudah mendengar teriakan dari orang yang keluar barusan. Alhasil, mereka pun langsung ketakutan memutuskan untuk duduk kembali. 본인 손에 더러운 거 묻히는 거 싫어하셨는데 얼마든지. Setelah mengetahui keberadaan mobil Kim, Gi-jun akhirnya datang, tapi yang muncul malah Burhan. Burhan ingin menyelesaikan masalahnya dengan Gi-jun setelah 11 tahun lalu. Gi-jun sengaja tak membunuhnya dan itu dianggap sebuah penghinaan. Gi-jun sebenarnya tak berniat membunuh Burhan, mengingat dulu Burhan adalah rekannya. Tapi Burhan memaksa Gi-jun untuk menyelesaikannya. Sebelum tewas, Burhan menyuruh Gi-jun untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan Kim sebelum terlambat.
Di tempat berbeda, Ketua Ju-won didatangi oleh Kim di rumahnya. Kim menganggap kalau dia wajib membunuh Ju-won sebelum Ju-won merepotkannya di kemudian hari. Ju-won yang mengetahui kalau hal ini akan terjadi tentu sudah mempersiapkan semuanya. 달콤했으니까. 이게 뭐 원래 계획이 없는 잘 모르겠네요. Namun cuma gara-gara batu membawa sial, semuanya menjadi kacau. Nah, Gi-jun yang tahu kalau Ju-won sedang terancam, segera datang menemuinya, tapi terlambat karena Ju-won sudah tidak bernyawa. Sialnya lagi, Gi-jun langsung dijadikan tersangka dalam kasus ini, dan tentu saja semuanya sudah diatur sedemikian rupa, siapa lagi orangnya kalau bukan orang koplok ini. 금방 또 이렇게 보내요. Sebelum dinaikkan ke ambulans, Lee Gum-son sempat melihat wajah ayahnya dulu untuk yang terakhir kalinya. Jadi, setelah berhasil membunuh Ju-won dengan pistolnya, Kim melampiaskan kekesalannya dengan mengatakan kalau semua ini gara-gara anak tololnya. Tapi apapun itu, dia akan tetap memanfaatkannya demi meraih keuntungan. Kejadian itu akhirnya diketahui oleh Lee Gum-son melalui alat penyadapnya, sekaligus memberikannya fakta bahwa ayahnya dibunuh oleh Kim, bukan oleh Gi-jun. Di ruang interogasi, Gi-jun sekali lagi bertanya kenapa Kim membunuh Gi-sok. Kim menjawab kalaupun dirinya tidak membunuh Gi-sok, Gi-sok tetap akan mati. Karena pilihannya cuma dua, mati atau menaiki tahta. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sejak dulu Gi-sok menolak untuk dijadikan suksesi. Utusan kepolisian Metro Seoul langsung memberikan berkas ke polsek setempat untuk mengambil alih kasus Gi-jun. Di tengah perjalanan, mobil terlihat mengambil jalan yang salah dan jalan menuju terowongan tiba-tiba ditutup. Gi-jun yang sadar kalau ini hanyalah sebuah pengalihan, padahal dia akan dibunuh, langsung melakukan pemberontakan. Gi-jun masih bisa selamat dari kecelakaan, hanya saja masih terancam oleh satu polisi yang siap menembaknya. Tapi ya, itu adalah perbuatan Sim yang sebenarnya diberi pekerjaan oleh Kim untuk membersihkan TKP. Tapi dia lebih memilih memihak kepada Gi-jun. Anak buah Kim mengonfirmasi bahwa Gi-jun telah tewas dalam insiden kecelakaan di terowongan. Membuat Kim senang mengira semua rencananya berjalan dengan lancar. 차영도 이 새끼는 11년째 계속 올라가는데도 한계가 있을 테니까 일부러 남은 거지. 이건 네가 편히 쓸 수 있는 대포폰이고 이준이 쓰던 파이프 주기 전에 당분간 해외 나가 있을 거야. 빨리 가. Di kediamannya, Lee berniat akan membalas kematian ayahnya kepada Kim, tapi tidak dengan cara kekerasan karena Kim masih menyimpan kelemahan geng. Dan dia sudah menyiapkan berkas untuk melakukan penyitaan. Alhasil, besoknya pihak kejaksaan datang ke kantor polisi Metro Seoul melakukan penggeledahan. 아무도 연락 안 돼. 야, 하나도 남기지 말고 전부 다 남겨놓은 거예요. Salah satu bawahan Kim memberitahu sebaiknya dia jangan dulu datang ke kantor berhubung pihak kejaksaan sedang melakukan penggeledahan. Kim yang tahu kalau ini pasti ulah Lee langsung meneleponnya bertanya apa yang kamu lakukan. Lee hanya menjawab kalau dia sudah tahu kalau yang membunuh ayahnya adalah Kim. Jelas dong Kim kesel kenapa bocah pelontong itu bisa mengetahui fakta sebenarnya. Dia pun langsung menghubungi pembunuh bayarannya, tapi sayang HP-nya gak aktif karena pria bernama Kaneyama ini kini sedang melakukan deal-dealan dengan Lee. Ya, orang yang membunuh Gi-sok ini merupakan orang Korea Jepang yang menjadi buronan Interpol. Kim memanfaatkan statusnya itu untuk menjadikannya sebagai anjing pesuruh. Tapi kali ini, Lee memberikan penawaran yang jauh lebih menarik. Dia akan memberikan identitas baru buat Kaneyama agar dia bisa tinggal di Korea tanpa takut dikejar polisi.
Asalkan Kanayama bersedia membunuh Gi-jun dan Kim untuknya. Sedangkan Gi-jun kembali dapat bocoran dari Sim tentang anak buah si Kim yang akan membawa barang bukti di sebuah loker. 안 밟히게 조심하시고. 네, 금방 Balik lagi ke si Lee yang memeriksa semua berkas hasil sitaannya dari kantor si Kim dan dia menemukan sesuatu. Ya, awal mula kedekatan Lee dengan Kim terjadi sekitar 8 bulan yang lalu. Waktu itu Lee menemui Kim, memberitahunya kalau Kim telah diincar oleh pihak kejaksaan. Lee berkata bahwa dia bisa membereskan masalah ini untuk Kim asalkan Kim bersedia membantunya menjadi pimpinan puncak. Mereka berencana memanfaatkan Junmo agar membunuh Gi-sok. Dengan begitu, pergolakan akan terjadi di antara Bongsan dan Juwon. Lee tidak peduli soal Gi-jun, pokoknya momen itu akan dia manfaatkan untuk menghancurkan keduanya. Dan dia akan menjadi satu-satunya pimpinan geng di kota Seoul ini. Tak sadar kalau sedari tadi, Kim merekam pembicaraan mereka. 구준모를 이용해서 주은이랑 봉산 Dan itu akan Kim gunakan sebagai senjata di kemudian hari, seperti yang sudah dia lakukan kepada orang-orang sebelumnya seperti Jowon dan Bongsan. Balik lagi ke masa sekarang, ternyata barang yang ditemukan Lee dalam kantong itu adalah sebuah pistol. Di pihak lain, Sim yang berniat kabur ke luar negeri setelah membantu Gi-jun menemui kendala karena perahu yang dia pesan tak kunjung datang. Sim menyuruh anak buahnya, kita panggil aja Aming, untuk mencari kapten kapal yang sampai saat ini belum nongol juga. Aming pun kemudian pergi dan Sim menunggu di dalam mobil sambil mengingat masa-masa ketika dia masih aktif di dunia gangster bersama Gi-jun dan Song-chol. Tak lama kemudian, dia dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang berada di luar mobilnya, lalu Sim berhasil selamat, sekaligus membuktikan bahwa kemampuan bertarungnya masih bisa diandalkan di situasi yang sulit. Melihat si Aming datang, Sim langsung meminta bantuannya, tapi malah ini yang dilakukan si Aming. Si Aming tega mengkhianati bosnya sendiri karena dia tertarik dengan penawaran Song-chol yang berjanji tidak akan membunuhnya. Song-chol pun langsung memberitahu Lee bahwa orang yang selalu membantu Gi-jun kini sudah tewas. Beralih ke Gi-jun yang kini mencari keberadaan Kim pada orang yang dibuntutinya tadi. Setelah menghajar anak buah Kim, kini dia yang diincar Kanayama atas suruhan Lee. Di sela-sela pertarungan, Kanayama mengaku bahwa dialah yang telah mengeksekusi Gi-sok. Hal itu menambah suntikan semangat bagi Gi-jun untuk membunuhnya. Kim yang baru melihat kamera CCTV sangat terkejut. Ternyata Gi-jun masih hidup dan sekarang lagi menuju ke tempatnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Gi-jun masuk ke dalam ruangan Kim meski Kim sudah menodongkan pistolnya. Gi-jun memberikan semua bukti rekaman suara yang selama ini Kim kumpulkan hasil tadi ngehajar anak buahnya di bawah. Sehingga dia jadi tahu kalau Lee dan Kim adalah biang terbunuhnya Gi-sok. Kim sempat mengajak Gi-jun kerjasama bagaimana kalau dunia pergangsteran ini mereka saja yang teruskan.
Jelas dong, Gi-jun menolak mentah-mentah sehingga Kim kembali menembaknya. 민요? Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Gi-jun tetap berusaha melawan. Setelah membunuh Kim dengan brutal, Gi-jun datang ke acara pemakaman Ju-won memberi penghormatan untuk yang terakhir kalinya. Kedatangan Gi-jun ke sana sekaligus memberi petunjuk kepada Lee bahwa Kaneyama dan Kim sudah Gi-jun kalahkan. Untuk itu, Lee mengajak Gi-jun memakan makanan hangat untuk yang terakhir kalinya karena besok mungkin Gi-jun akan dia penjarakan. Hal yang sama dikatakan juga oleh Gi-jun, dia akan memberi waktu kepada Lee menguburkan jenazah ayahnya karena setelah itu dia akan membunuhnya. 잘 보셔. Sebelum pulang, Gi-jun menyempatkan diri mengunjungi abu jenazah adiknya sambil berkata bahwa sebentar lagi dia akan menyusulnya. Kemudian, dia menemui Haebom menitipkan barang bukti flashdisk yang akan membuka kejahatan Lee selama ini. Dia juga menyuruh Haebom untuk berhenti dari dunia pergangsteran agar dia tidak mati secara sia-sia. Besoknya, Lee mendatangi atasannya memperlihatkan kalau dia punya bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh atasannya itu. Lee bersedia tutup mulut asalkan atasannya memberikan izin penyatuan Ju-won serta pengambil alihan Bongsan. Jelas dong atasannya setuju, selain bakal dapat uang tambahan, dia juga akan selamat dari jeratan hukum. Alhasil, dokumen pengesahan penyatuan itu bisa dengan cepat terrealisasi. Dan Lee sudah sah sebagai pimpinan tertinggi geng. Dalam acara perayaannya, Lee maju ke depan memberikan pidato pertamanya sebagai pimpinan geng Ju-won. 주은과 봉산의 합병을 오늘부로 제가 주은의 새 대표이사로 선임됐습니다. Di saat yang sama, Haebom memanggil salah satu pemilik media untuk menyebarkan berita mengenai rencana pembunuhan Lee Gum-son terhadap Gi-sok. Balik lagi ke acara perayaan, di mana Lee menegaskan kalau dirinya akan melegalkan sebagian aktivitas yang selama ini dianggap ilegal di mata hukum. Hal itu langsung disambut tepuk tangan oleh Jaksa Agung. Namun tak lama kemudian, berita itu sampai kepada mereka yang takut dilibatkan satu persatu mulai meninggalkan acara. 뭔데요? 일단 가시죠. 아주 인상적이야. Lee yang penasaran langsung membuka berita tersebut di HP-nya. Alih-alih punya masa depan cerah, dia malah terancam dipecat oleh pihak kejaksaan. Di saat seperti itu, pimpinan jaksa wilayah ini malah mengolok-olok rencana Lee yang gagal sehingga Song Chol yang mulai gemes dengan tindakan ceroboh pimpinannya hampir kehilangan kontrol. Tapi untungnya dia keburu istighbar menyuruh bos koploknya itu agar segera meninggalkan tempat ini sebelum polisi datang. Tak berselang lama, Gi-jun datang ke sana dan langsung dihadang oleh anak buah Song Chol. Untungnya, Song Chol keburu datang, memberi hormat sambil mempersilahkan Gi-jun masuk. Namun setelah di dalam, sebelum benar-benar tewas, Song Chol meminta maaf karena dia hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya. 곧 보자. Nah, karena Lee sudah pulang, Gi-jun pun terpaksa harus mendatangi kediamannya. Yang mana Lee terlihat sedang duduk di kursi ketua Ju-won sambil menyiapkan pistol. Tanpa rasa takut, Gi-jun masuk ke dalam, bertanya bagaimana rasanya duduk di kursi yang sudah lama dia inginkan. Lee menjawab biasa saja, tak sehebat yang dia bayangkan.
Gi-jun berkata banyak orang yang melakukan apa saja demi sampai ke kursi itu, tapi setelah duduk, mereka hanya merasakan kehampaan lalu terjatuh dari sana. Lee merasa kalau itu hanya pendapat kalian, berbeda dengan dirinya yang justru menyukai ketegangan sebelum pertarungan dan sensasi saat berhasil menjatuhkan lawan. Dia iri kepada ayahnya yang merasakan semua itu selama bertahun-tahun, dipandang dengan penuh rasa hormat serta kekaguman oleh para anak buahnya. Gi-jun menegaskan kalau itu bukanlah tatapan hormat dan kekaguman, melainkan ketakutan. Gi-jun lalu mengeluarkan sebuah pisau, tak sabar ingin segera mengakhiri apa yang sudah dia mulai. 하지 마요. Namun karena Lee hanyalah seorang pecundang dan bukan petarung, dia malah ketakutan lalu berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Gi-jun dengan sigap mencegahnya karena orang semacam Lee tak pantas mati seperti itu. Gi-jun pun menggunakan pisaunya lalu membunuh Lee dengan menusuk lehernya. 가자. Setelah itu Gi-jun pulang ke tempatnya di bumi perkemahan, membayangkan andai saja waktu itu dia mendukung keinginan adiknya yang ingin keluar dari gangster, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Di ending drama saya tidak dikasih tahu apakah Gi-jun ini akhirnya mati atau tidak. Di ending drama saya tidak dikasih tahu apakah Gi-jun ini akhirnya mati atau tidak. Tapi kebangetan sih kalau masih hidup, soalnya udah beberapa kali kena tusuk dan kena tembak juga. Oke, secara keseluruhan, sebagai seorang lelaki sejati yang suka nyuci dan benerin genteng, pastinya saya suka banget sama drama ini karena banyak adegan gelutnya. Saya juga suka banget sama karakter yang dimainkan Heo Jun-ho sebagai ketua Junwoo. Gak tahu kenapa, kayak pas aja lah gitu. Muka garang, rambut nyiripit, gak ada jalan kutunya. Tatapan mata juga pas untuk meranin ketua gangster. Beda dengan ketua Bongsan, lebih cocok gantiin Patrick Kluivert di timnas, soalnya mukanya mirip Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid. Cuma, kurangnya dari drama ini menurut saya, aktor utamanya terlalu jago, udah beberapa kali ditusuk, ditembak, digulung, masih hidup juga. Tapi gak apa-apalah, namanya juga drama ya. Yang penting jalan ceritanya mantap dan banyak plot twist yang sangat tidak terduga. Oke, segitu dulu. Jangan lupa saksikan film-film dan drama lainnya ya di Komentator Pasu. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Permios.